Apa jadinya kalau seseorang yang terlihat tenang ternyata adalah monster yang sesungguhnya? Dan kali ini yang berdiri di hadapannya bukan musuh biasa. Ini adalah Dewan Negara Barat, tempat manusia menentukan nasib benua. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan primordial. Dalam kisah That Time I Got Reincarnated as a Slime, khususnya materi manga yang menjadi dasar pembahasan ini, konflik politik mulai memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Dewan Barat bukan sekedar tempat berdiskusi, mereka juga merupakan pusat kepentingan militer dan ekonomi. Masalah terbesar mereka adalah satu, monster. Bagi banyak manusia, monster tetap menjadi ancaman. Karena itulah dibutuhkan kekuatan militer. Berbagai negara membangun hubungan dan aliansi. Tetapi kemudian muncul Tempest, sebuah negara monster yang berbeda dari bayangan manusia. Dipimpin oleh Rimuru Tempest. Dan Rimuru memiliki kartu yang jauh lebih berbahaya, para primordial. Salah satunya adalah Testarossa. Dia tidak perlu berteriak untuk menakutkan. Justru ketenangannya yang membuatnya mengerikan. Karena sekali dia berhenti berpura-pura, hasilnya bisa sangat fatal. Dalam materi manga, bahkan muncul pembahasan mengenai perlindungan, seperti anti-skill. Sebuah konsep yang menunjukkan bahwa manusia sadar mereka membutuhkan cara menghadapi kekuatan supernatural. Masalahnya, apakah mereka benar-benar punya cara untuk menang? Jawabannya justru akan menjadi masalah mereka. Di pusat keputusan politik terdapat kelompok elit, termasuk figur seperti Johan Rostia dalam materi pembahasan. Mereka mencoba memahami ancaman baru. Namun informasi yang mereka punya tidak pernah lengkap. Karena Tempest berkembang terlalu cepat. Ekonominya tumbuh, hubungan dagangnya meluas, dan pengaruh politiknya meningkat. Bahkan hubungan antar negara mulai berubah. Dan itu membuat pihak barat semakin waspada. Karena negara monster tidak lagi hanya sekedar negara monster, Tempest telah menjadi kekuatan geopolitik. Maka muncul gagasan untuk memperkuat pertahanan. Aliansi militer mulai diperhitungkan. Tapi ada satu masalah. Mereka masih belum tahu seberapa kuat orang yang mereka hadapi. Karena di antara mereka, ada seseorang yang sudah melewati standar monster biasa. Dan disinilah ceritanya mulai berubah. Testarossa datang bukan untuk membuat keributan. Dia hanya memainkan perannya sebagai seseorang yang terlihat masuk akal. Dan justru itu yang berbahaya. Karena tidak seorang pun melihat ancamannya. Sampai sebuah kejadian tak terduga muncul. Situasi di dalam dewan berubah. Sesuatu telah menyusup. Sekarang, semua orang mulai mencari tersangka. Bagi mereka, ini adalah serangan. Pasukan langsung bergerak. Mereka harus memastikan tidak ada monster masuk. Tapi mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya paling berbahaya. Karena perhatian Testarossa mulai tertuju pada satu sosok. Misery. Nama yang mungkin terdengar asing bagi sebagian penonton. Tapi dia bukan karakter biasa. Misery juga memiliki hubungan dengan kekuatan primordial. Dan ketika dua kekuatan seperti ini bertemu, negosiasi bisa berubah menjadi eksekusi. Inilah saat suasananya berubah total. Misery mencoba mempertahankan kendali. Namun Testarossa bahkan tidak terlihat gugup. Tidak ada gerakan berlebihan. Tidak ada teriakan. Hanya tekanan. Tekanan yang mulai dirasakan seluruh ruangan. Bahkan sebelum serangan dilancarkan, perbedaan level kekuatan mulai terlihat.
Pertarungan kemudian meledak. Testarossa bergerak lebih cepat dari ekspektasi. Misteri berusaha membaca gerakannya. Tetapi ritmenya mulai kacau. Satu kesalahan kecil dan pertarungan akan berakhir. Testarossa bahkan tidak terlihat mengeluarkan seluruh kemampuannya. Inilah yang membuat Primordial begitu menakutkan. Mereka bukan sekedar monster kuat. Mereka adalah makhluk yang berada di kelas berbeda. Dan Misteri akhirnya menjadi korban dari perbedaan tersebut. Yang awalnya hanya konflik, berubah menjadi demonstrasi kekuatan. Semua orang menyaksikannya. Dan mereka akhirnya sadar bahwa Rimuru tidak mengirim pelayan biasa. Rimuru memiliki strategi yang jauh lebih besar. Keberadaan Testarossa sendiri sudah menjadi pesan politik. Tempest tidak harus mengancam. Cukup menunjukkan siapa yang mereka miliki. Dan itu membuat seluruh Dewan Barat berpikir ulang. Mulai dari keamanan, militer, hingga hubungan ekonomi. Semuanya kini terhubung dengan Tempest. Dan Testarossa menjadi salah satu simbol paling menakutkan dari kekuatan itu. Menariknya, semua ini bukan sekedar soal siapa menang. Ini adalah soal pesan yang tertinggal setelah pertarungan. Sekali para petinggi menyadari level kekuatan sebenarnya, keputusan mereka tidak akan pernah sama lagi. Aliansi baru bisa muncul, strategi militer bisa berubah, dan Rimuru akan semakin diperhitungkan. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apakah Testarossa benar-benar menunjukkan seluruh kekuatannya? Atau justru apa yang kita lihat tadi hanya sebagian kecil dari kekuatan Primordial? Karena kalau jawaban keduanya benar, maka konflik politik di Barat baru saja memasuki babak baru. Dan mungkin korban berikutnya bukan Misteri, tetapi seluruh tatanan yang selama ini mereka kenal. Babak baru dimulai. Part selanjutnya, subscribe.